Hi everyone! In this lesson, you will learn how to ask and describe physical appearance. And you will learn how to ask and describe personality. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bertanya dan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang physical appearance atau tampilan fisik dan personality atau person ya, atau bagaimana sifat kepribadian seseorang atau karakteristik seseorang. Materi ini adalah materi bahasa Inggris di kelas 7 semester genap atau semester yang kedua atau bab yang kelima. For example, in this situation, situasi ini sering sekali kita dapatkan ketika kita mempunyai atau memiliki teman baru, our new friends, dan kita mau bertanya kepada teman kita tentang dia atau tentang teman kita yang baru itu. Misalnya, jika kita bertemu ke jalan, kita bisa mencoba untuk guess atau menebak, oh, apakah ini orangnya, atau di sekolah kita ketemu, oh mungkin ini orangnya, dengan kita mendeskripsikan tentang physical appearance itu. Misalnya kondisi rambutnya bagaimana, kemudian matanya apakah bulat, apakah slanted, atau mata sipit, apakah badannya tinggi atau rendah, gemuk atau kurus ya, itu yang akan kita pelajari. Kemudian kalau personality itu adalah kata sifat atau adjektif yang kita pelajari. Misalnya sifatnya sociable, orangnya sosial, atau sifatnya charming atau menarik ya, atau karismatik. Sebelum kita masuk ke situ, nah kalian perhatikan gambar berikut ini dan kita akan mencoba untuk mendeskripsikan tentang physical appearance-nya. Oke, yang pertama adalah pointed nose atau hidung mancung. Kemudian gambar yang kedua, flat nose atau hidung PC. Kemudian gambar yang ketiga, dark skin. Oke, dark skin itu adalah kulitnya gelap ya, atau agak hitam. Kemudian yang berikutnya, straight hair, rambutnya lurus. Kemudian berikutnya, wavy hair, rambutnya agak bergelombang. Kemudian yang berikutnya, curly hair, rambutnya keriting. Kemudian yang berikutnya, slanted eyes atau mata sipit. Yang berikutnya adalah round eyes, matanya bulat atau besar ya. Dan yang terakhir, tall or short. Nah, itu beberapa how do we describe about physical appearance and personality in English. Oke, baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan tentang physical appearance tadi atau tampilan fisik seseorang. Oke, ada beberapa poin yang kalian pelajari. Yang pertama, tentang hair shape atau bentuk rambut seperti ini. Ada straight, kemudian ada wavy, dan ada curly. Kemudian yang berikutnya adalah hair length, panjangnya rambut ya. Apa saja yang bisa untuk mendeskripsikannya? Long, shoulder length, short, and bald. Kemudian berikutnya adalah eyebrows, alis ya, thick and thin. Eyes, round and slanted. Nose, pointed and flat. Head, tall, short, or average. And the last, body or build ya, body or build, slim or heavy. Bisa dilatih ya. Berikutnya kita akan belajar bagaimana askingnya, how to ask physical appearance. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk bertanya tentang bagaimana kita ingin meminta informasi tentang tampilan fisik ini. Yang pertama, what does she look like? Seperti apakah dia? Yang kedua, what does it look like? Adalah mendeskripsikan bagaimana cara kita untuk bertanya tentang physical appearance. Kita bisa menjawabnya dengan kata. Kalau pertanyaannya menggunakan she, bisa kita gunakan has, it has. Kalau they, bisa gunakan have untuk mendeskripsikan itu. Misalnya, he or she has a curly hair.
atau he is short, she is tall. Ya, oke, seperti itu. Bisa menggunakan kata bantu have dan has, dan juga bisa kita menggunakan auxiliary verb seperti am, is, dan are, tergantung dari subjeknya kita menggunakan apa. Oke, kalian juga bisa berlatih ya tentang itu. Tanya kepada teman kalian, kemudian teman kalian mendeskripsikan. Misalnya, what does Rudy look like? Bagaimana kelihatannya Rudy itu? Atau bagaimana penampilan Rudy itu? Kalian bisa jawab, Rudy is tall, Rudy has slanted eyes. Coba kalian jawab ini dulu ya. Berdasarkan gambar ini, describe these people using the word that you have learned. Deskripsikanlah orang-orang yang dalam gambar ini berdasarkan kata-kata tadi yang setelah kalian pelajari tadi ya. Oke, next. Yang berikutnya kita akan belajar tentang karakteristik atau personality. Oke, bagaimana cara kita mendeskripsikan tentang personality atau karakteristik dari seseorang. Kita bisa menggunakan kata sifat seperti strong, weak, pretty, ugly, diligent, lazy, nice, unpleasant, helpful, cheerful, sad, easygoing, kind, charismatic, boring, hardworking, sociable, friendly, and etc. dan lain-lain. Kata-kata sifat itu bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan tentang personality atau karakteristik seseorang. How to ask personality in English? Bagaimana cara kita untuk bertanya personality-nya? Oke, yang pertama adalah what is she like? Yang kedua, what are they like? Seperti apakah mereka? Dan kalimat-kalimat pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk bertanya tentang itu. Bisa dijawab dengan misalnya, she is sociable person, she is charismatic, they are hardworking. Oke, seperti itulah ya cara kita untuk mendeskripsikan dan bertanya tentang physical appearance dan personality. Oke, sebelum kita mengakhiri, kalian jawab dulu pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Jika ada pertanyaan, boleh dijawab di kolom komentar. Berikut ini adalah tugas kalian. Oke, thank you student. Thank you everyone sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk belajar bahasa Inggris setiap hari. See you later. Salam sehat untuk kita semua. Hi everyone, how's it going? Oke, sebelum masuk ke materi pembelajaran kita kali ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini dan kalian deskripsikan ke dalam kata sifat atau adjektif. Yes, deskripsikan ya apa yang kalian ketahui tentang kata-kata sifat yang berhubungan dengan gambar tersebut. In this lesson, you will learn how to describe people, how to describe animals, and how to describe things. Oke, ada tiga poin penting yang akan kalian pelajari pada video kali ini. Yang pertama adalah cara mendeskripsikan manusia, orang. Yang kedua adalah cara untuk mendeskripsikan binatang. Dan yang ketiga, cara untuk mendeskripsikan tentang benda-benda. Tetapi sebelumnya kalian harus mengerti dulu apa yang disebut dengan atau apa itu kata sifat ya. Oke, perhatikan dalam postingan sebelumnya tentang part of speech. Baik, kita akan masuk ke materi kita. Yang pertama adalah tentang how to describe people. Karena pelajaran ini lebih banyak belajar tentang adjektif, maka adjektif atau kata-kata sifat yang berhubungan dengan people adalah sebagai berikut. Pretty, generous, beautiful, artistic, thin, fat, tall, bald, wavy, straight, short, rounded,
and etc. Dan lain-lain. Oke, kata-kata sifat itu bisa kalian pelajari ya. Kemudian coba kalian sebutkan kata-kata sifat lainnya, other adjective that related to how to describe people. Oke, kata sifat yang berhubungan dengan untuk mendeskripsikan orang-orang. Oke, cari ya. Berikut ini adalah gambar tentang orang dan tugas kalian adalah mendeskripsikan orang itu ke dalam kata-kata sifat ya. Misalnya he is short, they are tall, she has long hair, he has flat nose, dan sebagainya. Oke, nah perhatikan gambar ini, kalian bisa mendeskripsikan ke dalam beberapa kata sifat ya. Oke, perhatikan gambar ini, ada beberapa gambar tadi kalian deskripsikan. Oke, saya berikan contoh lagi, misalnya Olive is a fat woman. Olive adalah seorang wanita yang gemuk. Oke, berdasarkan gambar. Next, yang berikutnya adalah tentang how to describe animals. Bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan tentang animals atau binatang dengan kata-kata sifat ya. Adapun kata-kata sifat yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan binatang adalah sebagai berikut. Tame, clever, wild, slow, big, strong, small, ferocious, fluffy, agile, aggressive, carnivorous, amphibious, herbivorous, and etc. Oke, itu adalah kata-kata sifat yang sering digunakan untuk mendeskripsikan tentang binatang. Tugas kalian adalah coba kalian cari beberapa kata sifat yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan tentang binatang itu. Dan jangan lupa dihafal dan dipelajari ya. Kemudian berikut ini adalah gambar tentang binatang. Coba kalian mendeskripsikan tentang binatang ini ke dalam kata sifat tadi ya. Oke, misalnya it is wild animal. Oke, gambarnya adalah sebagai berikut. Bisa kalian deskripsikan gambar itu ke dalam beberapa deskripsi. 2 atau 3 kalimat bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikannya. Next, yang berikutnya kita akan mempelajari how to describe things. Bagaimana cara kita mendeskripsikan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke. Adapun beberapa kata sifat yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan tentang benda-benda itu adalah sebagai berikut. Colorful, modern, ancient, spooky, amazing, bright, boring, roomy, dark, relaxing, comfortable, unique, and etc. Kata-kata sifat lainnya atau adjektif lainnya kalian cari, kalian kerjakan ya, kalian tambah dan jangan lupa untuk dipelajari dan dihafal kata-kata sifat itu. Coba cari kata-kata sifat lainnya. Oke, kemudian saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita mendeskripsikan tentang benda-benda yang ada di sekeliling kalian atau di sekitar kalian ke dalam bahasa Inggris dengan gambar berikut ini ya. Yang pertama, a comfortable dining room, a beautiful garden, a spacious bathroom, a clean kitchen, a small living room. Oke, itu adalah cara kita untuk mendeskripsikan benda-benda atau things around us, benda-benda yang ada di sekitar kita. Tugas kalian, coba kalian mencari di sekitar ruangan kalian atau di rumah kalian atau di luar rumah kalian, kalian deskripsikan benda-benda itu atau tempat itu ke dalam bahasa Inggris seperti contoh tadi ya. Kerjakan di buku kalian. And then it is grammar focus time. Kita belajar tentang grammar focus yang sekarang yang ada hubungannya dengan describe adalah simple present tense. Oke, simple present tense ini adalah satu tenses yang digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi, yang sehari-hari kita lakukan atau kebiasaan kita lakukan dan kebenaran umum ya, seperti untuk mendeskripsikan benda-benda tadi, binatang tadi atau orang tadi ya, seperti
He has a flat nose. They have a short hair, dan sebagainya. Dan itu menggunakan pola-pola kalimat present tense. Untuk lebih jelasnya tentang simple present tense ini, kalian lihat postingan berikut ini ya. Oke, setelah kalian menguasai itu dan menonton video tadi, kalian juga pada video kali ini juga harus memahami tentang descriptive text atau teks yang menceritakan tentang sesuatu, orang atau binatang dengan biasanya lebih banyak menggunakan kata sifat ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kalian memperhatikan teks berikut ini. Yes, di dalam teks itu ada title, introduction, dan description. Oke, itu adalah struktur dari teks deskriptif. Dipelajari itu ya, kemudian dipelajari juga teks-teks lainnya seperti recount, naratif, reports, dan lain sebagainya. Setelah kalian mempelajari beberapa poin penting dalam video kali ini, kalian boleh mengerjakan task berikut ini. It is your turn to do your task. Kerjakan di your exercise book or you can comment in this video. Well everybody, that's all about the material today. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, dan subscribe video ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang pelajaran bahasa Inggris. Hi everyone, how's it going? In this lesson, we are going to study about descriptive text. Social function of descriptive text is to describe and reveal particular person, place, and thing. Descriptive text ini adalah suatu teks atau sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan, menggambarkan, atau menjelaskan tentang orang, binatang, tempat, atau suatu benda atau sebuah benda. Umumnya yang dideskripsikan itu adalah bentuk, ciri, ataupun sifatnya. Oke, sebelum memulai pelajaran ini lebih lanjut, kalian harus terlebih dahulu mempelajari tentang simple present tense. Karena describe itu artinya menggambarkan atau menjelaskan. Tentunya kalian harus mengetahui dulu bagaimana cara membuat kalimat yang berhubungan dengan simple present tense. Yes, kita masuk ke generic structure atau struktur generiknya seperti apa. Ada dua generic structure di dalam descriptive text. Yang pertama, the first one is identification and the second one is description. Yang pertama, identification. Di dalam identification ini atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan identifikasi ini adalah menjelaskan tentang pengenalan objek, ya, pengenalan orang atau pengenalan benda yang akan kita deskripsikan dalam kalimat yang berikutnya. Kemudian yang kedua adalah description atau deskripsi. Deskripsi ini adalah menginformasikan tentang ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologi perilaku. Nah, jadi di dalam teks itu kalau descriptive text itu hanya dua generic structure-nya. Yang pertama adalah kalimat identification, kemudian yang kedua adalah kalimat description. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu language feature atau unsur kebahasaan atau ciri kebahasaan. Nah, ini ada 4 unsur kebahasaan yang kita pelajari. Yang pertama, the first one is noun. Noun adalah kata benda yang spesifik ya di dalam teks ini. Misalnya, my best friend, my cat, Borobudur Temple, manager, waterfall, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah simple present tense. Verb yang dapat menggambarkan suatu keadaan, objek, atau kepemilikan. Misalnya, my house has 2 living rooms. Jane is smart. My mom likes cooking, and etc. Kemudian yang ketiga adalah adjective atau kata sifat. Misalnya smart, large, beautiful, interesting place, boring place, and etc.
Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah state verb, yaitu menggambarkan sebuah keadaan seperti kata kerja think, believe, have, belong, love, and etc. Yep, seperti itulah yang berhubungan dengan language feature atau ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan dalam kalimat descriptive text. Nah, selanjutnya adalah kalian memperhatikan contoh berikut ini, example dalam slide berikut ini yang akan menjelaskan bagaimana teks deskriptif itu dan bagaimana generic structure-nya dan bagaimana language feature-nya. Oke, perhatikan contohnya. Kita masuk ke contoh untuk descriptive text ya. Yaitu dalam contoh ini saya memberikan contoh yang simple dengan dua buah paragraf. Yang pertama adalah identification, yaitu paragraf yang pertama. Kemudian yang kedua adalah description, yaitu paragraf yang kedua. Untuk yang pertama, identification-nya adalah Anto is a junior high school student. He goes to SMP 6. Every day he goes to school on foot. Di paragraf pertamanya ini adalah menjelaskan tentang pengenalan objeknya atau pengenalan Anto itu seperti apa. Anto itu adalah seorang siswa, dia bersekolah di SMP 6, kemudian dia setiap hari pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Kemudian yang kedua adalah description-nya atau paragraf yang kedua. Anto likes reading books and he goes swimming every week. He never comes late to school. He always respects and obeys his parents and teacher. Jadi dalam paragraf yang kedua ini adalah tentang description atau deskripsi yang penjelasannya lebih rinci dibandingkan dengan paragraf yang pertama. Kemudian untuk unsur kebahasaan atau language feature-nya, noun-nya itu ada Anto itu sendiri, kemudian ada SMP 6, kemudian ada school, ada books, dan sebagainya. Kemudian untuk simple present tense-nya, semua kalimat di dalam contoh ini adalah menggunakan simple present tense seperti Anto is junior high school student, kemudian he goes to SMP 6, kemudian every day he goes to school on foot. Di paragraf yang kedua juga menggunakan simple present tense. Oke, demikianlah contoh sederhana yang bisa saya berikan kepada kalian semua supaya bisa memahami tentang descriptive text. Ada banyak contoh dari descriptive text yang bisa kalian pelajari di Google. Terima kasih. Well, after watching the example of descriptive text, it is your turn to do this task. This is task for you. The first one, try to find a descriptive text in Google. Number 2, identify the structure of the text or the generic structure of the text. Oke, demikianlah dua pertanyaan yang bisa kalian jawab ya. Jawab di buku tugas kalian atau kalian memberikan komen di bawah ini. Thank you student, thank you for your attention. Don't forget to practice your English every day because practice makes perfect. Hi everyone, how are you today? How is it going? I hope we are fine. We can do all our activities today. And today's lesson is about song and music in learning English. In my opinion, many people like listening to music and they like playing music like guitar and piano. It's my first love when I'm dreaming of when I go to bed. Okay, guess about this song. What is the theme of the song? And what is the title of the song?
And what is the message that you can get from these songs? Oke, nah banyak lagu-lagu yang bisa kalian gunakan untuk mempelajari bahasa Inggris dan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian. So, what are benefits from learning English through songs? Everyone can see. The first one, improve your pronunciation. Jadi jika kalian belajar bahasa Inggris melalui songs, kalian juga bisa memperbaiki pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Inggris ya. Jadi lebih banyak kalian mempelajari lagu dan lebih banyak kalian mempraktekkan menyanyikan lagu itu, maka kalian akan mendapatkan kemampuan dalam pronunciation yang lebih baik. Oke, kemudian yang kedua, enrich your vocabulary atau memperkaya vocabulary atau kosakata kalian. Ya tentunya ini adalah real atau fact ya. Jika kalian banyak menghafal atau menyanyikan lagu dalam bahasa Inggris, secara tidak sadar kalian akan banyak mengetahui vocabulary yang kalian nyanyikan itu. Kemudian yang ketiga, grammar. Tentunya lewat lagu juga kalian bisa mendapatkan grammar atau mempelajari grammar dengan baik. Belajar bahasa Inggris lewat lagu itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ada manfaatnya, ada social function. So what is the social function of learning English? The social function is to entertain the listener. Ya, yang paling utama adalah paling tidak kita memperoleh hiburan dari musik ya. How to learn English from song. Bagaimana cara kita untuk belajar bahasa Inggris lewat lagu? Ini adalah tipsnya supaya kalian dapat memperoleh ilmu jika kalian mempelajari bahasa Inggris lewat lagu. Caranya adalah yang pertama, choose your favorite song. Pilihlah lagu favorit kalian, baik lagu itu lagu pop, rock, atau jazz, atau blues. Yang penting kalian suka lagu itu dan dalam bahasa Inggris ya. Misalnya kalian suka lagu yang berjudul Simple Plan, learn about that, listen about that, and then if you can play guitar, you can play it ya. Oke, yang kedua, listen to it carefully, try to guess the theme and every word in the lyric. Dengarkan itu secara penuh atau dengarkan itu terus menerus, kemudian cobalah untuk menebak arti dari lagu itu dan tema lagu itu apa. Di sini kalian harus mendengarkan lagu itu secara keseluruhan. Kemudian cobalah untuk menebaknya, menebak dari temanya apa, mengenai apa yang ada di lirik lagu tersebut. Kemudian berikutnya adalah search the correct lyrics on the internet. Carilah lirik lagu tadi yang telah kalian dengarkan di internet, kemudian kalian catat ya. Study the lyric. Look up the words you don't understand in dictionary. Oke, yang terakhir adalah pelajari lirik itu. Kemudian carilah kata-kata yang tidak kalian ketahui, yang membingungkan kalian di kamus kalian. Dengan itu, kalian akan bisa mendapatkan keuntungan dari belajar bahasa Inggris lewat lagu. Yang berikutnya adalah saya akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti saya akan menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris. Ini masih ada hubungannya dengan lagu nanti yang akan saya mainkan ya. Tapi sebelumnya, coba kalian lihat ada kosakata di sini, di video ini atau di layar ini, yang harus kalian cari dalam bahasa Indonesia. It means that you translate it into bahasa Indonesia. Okay, look at this. Ya, ada beberapa kosakata ini dalam bahasa Inggris yang mesti kalian cari dulu artinya ke dalam bahasa Indonesia supaya kalian bisa mengerti nanti lagunya apa. Sudah ya? Sudah ditulis dan sudah dijawab? Mari kalian mendengarkan lagu ini secara penuh. Silakan.
one can see. There's a change in me. They all say I'm not the same kid I used to be. Don't go out and play, I just dream all day. They don't know what's wrong with me, and I'm too shy to say it's my first love. What I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do, my first love. Think that I'm too young, he doesn't even know. Wish that I could show him what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. Mirror on the wall, does he care at all? Will he ever notice me? Could he ever fall? Tell me, teddy bear, why love is so unfair? Will I ever find a way, an answer to my pray for my first love? What I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do, my first love. Think that I'm too young, he doesn't even know. Wish that I could show him what I'm feeling, 'cause I'm feeling my first love. 'Cause I'm feeling my first love. Sudah ya, sudah mendengarkan lagu itu? Gimana? Terhibur? Mudah-mudahan terhibur ya, walaupun suaranya tidak begitu bagus, tapi paling tidak ini bisa untuk kalian pelajari ya. Kemudian yang berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, berdasarkan lagu tadi. The first one, what is the topic of the song? The second one, who sees change in the girl? Number 3, where does she lay her head when going to bed? Number 4, what does the girl think is unfair? Oke, itu adalah tugas untuk kalian. 4 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan lagu tadi. Tugas terakhir buat kalian adalah coba kalian nyanyikan lagu tadi. Judulnya adalah It's My First Love from Nika Costa. Lagu itu boleh kalian nyanyikan dalam versi kalian, atau jika kalian mempunyai favorite song, if you have your own favorite song, you can sing it. Nyanyikan itu ya, 1 bait atau 2 bait atau full, atau pilihan yang sama seperti saya tadi. Kemudian kalian upload di channel YouTube kalian, atau di channel YouTube teman kalian, atau di channel YouTube bapak atau ibu kalian. Kemudian kalian kirimkan ke saya, dan saya akan memberikan nilai atas pronunciation dan kreativitas kalian dalam belajar bahasa Inggris. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian dalam mempelajari bahasa Inggris kali ini. Jangan lupa, don't forget to learn your English every day. Practice, practice, and practice, because practice make perfect. See you later.